Natalia juga pernah kepergok mencampurkan pemutih ke dalam kopi Christine dan Michael. Waktu ditanya kenapa kamu melakukannya, Natalia jawab, "Gak ada apa-apa, cuman pengen aja." Pada tahun 2010, pasangan suami istri dari Amerika mengadopsi seorang anak berusia 6 tahun dari Ukraina. Awalnya, Pak Sutri ini menganggap anak angkat mereka sangat pintar karena gaya bicaranya sudah kayak orang dewasa. Pemilihan kosakatanya juga teratur, tingkah lakunya juga dewasa banget. Tapi suatu hari, sang istri tidak sengaja memergoki anak angkatnya membuang celana dalamnya sendiri. Sang istri bingung, dia ceklah celana dalam ini. Ada apa sampai dibuang? Ternyata ada darah menstruasi. Bagaimana bisa anak berusia 6 tahun sudah mengalami pubertas? Ini adalah salah satu kasus yang bikin gue juga bingung. Dan kalian juga pasti bakal ikut bingung bareng gue. Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Christine Barnett yang berusia 45 tahun dan Michael Barnett yang berusia 43 tahun adalah pasangan suami istri dari Amerika yang sudah memiliki 3 anak laki-laki. Pada tahun 2010, mereka sepakat untuk mengadopsi anak dari Ukraina yang berusia 6 tahun yang bernama Natalia Grace. Natalia sudah 2 tahun di Amerika. Dulunya sempat diadopsi oleh keluarga lain, tapi entah kenapa dikembalikan lagi ke panti asuhannya. Mungkin kurang cocok. Begitu keluarga Barnett datang untuk mencari anak angkat, Natalia dirasa menjadi pilihan yang tepat. Natalia memang nggak punya akte lahir, tapi pihak panti dan secara hukum menyatakan Natalia berusia 6 tahun. Cukup sulit untuk mengetahui berapa usia asli Natalia, karena Natalia memiliki kondisi dwarfisme yang membuat pertumbuhannya terhambat sehingga Natalia tidak bisa tinggi dan selalu terlihat kayak anak kecil. Dilansir dari Daily Mail TV, Christine sudah mulai merasa ada yang aneh semenjak dia merawat Natalia. Cara Natalia bicara nggak kayak anak berusia 6 tahun. Gaya bahasa dan kosakatanya tuh kayak orang dewasa. Gigi Natalia juga bukan gigi susu. Giginya udah tetap semua. Christine juga agak bingung kenapa Natalia nggak meninggi sama sekali. Memang Natalia punya kondisi dwarfisme, tapi menurut Christine harusnya setidaknya adalah sedikit pertumbuhan. Selama berbulan-bulan kecurigaan ini tumbuh. Dan entah tepatnya kapan, Christine waktu itu mau mandiin Natalia. Dan Christine kaget, di bagian intim Natalia sudah dipenuhi bulu layaknya orang dewasa. Gua kurang tahu apakah setiap hari Natalia dimandiin Christine atau enggak. Kalau misalnya Christine kaget, berarti bisa jadi selama ini Natalia mandi sendiri, terus di hari itu Christine mau mandiin, makanya Christine baru kaget dan baru tahu kalau Natalia sudah berbulu. Dan semenjak hari itulah, Christine ragu Natalia berusia 6 tahun. Kayaknya nggak mungkin Natalia berusia 6 tahun. Di bulan-bulan berikutnya, Christine terus memperhatikan gerak-gerik Natalia. Natalia nggak suka main boneka. Dia lebih suka ngobrol dengan remaja perempuan. Terus, ada hari di mana Natalia membuang pakaian dalamnya sendiri. Christine bingung, kenapa dibuang? Diambillah oleh Christine dan ternyata di celana dalam Natalia ada bercak darah menstruasi. Bukan cuma soal umur. Tingkah laku Natalia sehari-hari mulai menakuti semua orang yang ada di rumah. Michael, Christine maupun ketiga anak laki-lakinya semuanya merasa terancam. Natalia pernah mencoba mendorong Christine ke pagar yang dialiri listrik. Natalia juga pernah kepergok mencampurkan pemutih ke dalam kopi Christine dan Michael. Waktu ditanya kenapa kamu melakukannya, Natalia jawab, "Gak ada apa-apa, cuman pengen aja." Natalia juga pernah mengancam akan menikam Christine dan Michael waktu mereka tidur. Makanya semenjak itu, setiap malam Christine dan Michael selalu menyembunyikan pisau dapur karena mereka takut Natalia benar-benar akan menyerang mereka. Natalia juga pernah melompat dari mobil yang masih berjalan, mengoleskan darahnya ke cermin. Perilaku yang enggak kayak anak berusia 6 tahun. Karena kelakuan Natalia yang membahayakan dan sangat mengkhawatirkan, Michael dan Christine membawa Natalia untuk dirawat di Rumah Sakit Saint Vincent Indianapolis Stress Center.
Selama berminggu-minggu, Natalia mendapatkan perawatan. Tapi setelah selesai, tingkah lakunya masih sama aja. Natalia juga dibawa ke rumah sakit perawatan negeri untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Salah satu psikiater yang menangani Natalia bilang, Natalia sempat mengaku usianya sebenarnya 18 tahun, bukan 6 tahun. Tapi nggak tahu kenapa psikiater ini nggak mau bersaksi di pengadilan. Entah apakah karena merasa tidak profesional kalau mengungkapkan identitas asli dari pasiennya atau gimana. Yang jelas informasi ini didapatkan dari Christine. Waktu Natalia dirawat di LaRue Carter Hospital, Natalia cerita ke perawat dan dokter sana bahwa dia tidak merasa menyesal atas apa yang dia lakukan ke keluarga Barnett. Seakan-akan dia nggak menyangkal dan mengakui bahwa aktivitas itu menyenangkan buat dia. Nah, berhubung Natalia punya kondisi khusus, Natalia sempat dioperasi. Dan dokter yang melakukan operasi menyatakan bahwa dari kepadatan tulang Natalia, ada kemungkinan Natalia sudah berusia lebih dari 18 tahun. Dengan informasi ini, Christine dan Michael secara hukum mengajukan untuk mengubah akte kelahiran Natalia. Natalia yang tadinya dianggap berusia 8 tahun, secara resmi telah berubah menjadi berusia 22 tahun. Pengubahan umur ini dilakukan 2 tahun setelah Natalia diadopsi. Jadi umur Natalia yang awalnya 8 tahun diubah menjadi 22 tahun. Jaraknya jauh banget loh. Anak Christine dan Michael kan ada 3 ya, semuanya laki-laki. Salah satu dari ketiga anak ini rupanya ada yang jenius. Untuk menunjang bakat kejeniusannya, Christine dan Michael setuju untuk membawa anak mereka pindah ke Kanada supaya mendapatkan pendidikan yang jauh lebih bagus. Tapi mereka memutuskan untuk tidak membawa Natalia. Natalia yang dianggap sudah dewasa, mereka biarkan tinggal sendirian di dalam apartemen yang sudah mereka bayar sewanya secara lunas. Natalia juga diberikan sejumlah uang untuk hidup dan sejumlah uang untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Gue juga kurang jelas apakah Natalia sudah kuliah atau mereka mempersiapkan uang untuk Natalia kuliah. Intinya Natalia ditinggalkan uang untuk melanjutkan pendidikan dan juga sudah dibuatkan KTP. Dari beberapa sumber artikel yang kita baca, rupanya nggak lama setelah Natalia ditinggalkan sendirian di apartemen, dia diusir. Entah karena ngelakuin kesalahan apa. Dan juga nggak tahu gimana, Natalia menemukan keluarga baru yang sama-sama punya kondisi dwarfisme dan mau menerima Natalia sebagai anak mereka. Menurut Michael dan Christine, Natalia lah yang memutus kontak dengan mereka. Makanya Michael dan Christine kaget. Tiba-tiba di tahun 2014 mereka dipanggil ke pengadilan karena digugat telah melakukan penelantaran anak. Rupanya menurut Natalia, Christine dan Michael menelantarkannya begitu aja. Sengaja memutus kontak dengan dirinya. Yang gua bingung ya, kalau memang Natalia berusia 8 tahun, dia kan ditinggalkan sendirian ya. Logikanya anak berusia 8 tahun mana yang bisa hidup sendirian? 8 tahun sekarang itu usianya kelas 2 SD atau 3 SD ya nggak sih? Oke lah, mungkin di Indonesia ada beberapa anak-anak yang sedihnya dari kecil sudah harus mengurusi hidupnya sendiri. Jadi waktu berusia 8 tahun mereka sudah tahu nih gimana caranya bertahan hidup. Tapi untuk Natalia, dia kan dari kecil dirawat di panti. Terus dirawat lagi oleh keluarga yang mengadopsinya. Agak sulit dipercaya. Dengan kondisi ini, anak umur 8 tahun bisa hidup sendirian di apartemen lagi. Atas tuntutan ini, keluarga Barnett dipaksa untuk membayar denda sebanyak $10.000 atau sekitar 150 juta. Christine dan Michael bahkan sampai cerai untuk melindungi satu sama lain. Entah untuk melindungi aset mereka atau gimana. Tapi sekarang mereka udah rujuk lagi. Kasus ini sendiri masih belum menemui titik terang. Di tahun 2019, Natalia sempat datang ke acaranya Dr. Phil untuk melakukan klarifikasi. Kalau dari sisi Natalia, dia merasa ditelantarkan, dia mengaku bahwa umurnya memang masih kecil waktu itu. Tapi kalau dari sisi cerita Christine dan Michael, mereka yakin banget Natalia bukanlah anak-anak. Entah kenapa tes DNA atau pemeriksaan tulang gak bisa memberikan jawaban yang akurat. Apakah karena kondisi genetik Natalia yang berbeda dari orang normal atau gimana? Sampai detik ini masih nggak ada yang tahu siapa yang bohong, siapa yang jujur. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe
Take care and stay alive.